sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, terima kasih Bu Marta. Masya Allah. Saya ini salut ya dengan ibu-ibu yang sudah senior tapi tetap semangat untuk belajar ya. Apalagi ini kita belajarnya, kalau orang-orang bilang ini bagiannya anak muda aja deh gitu. Karena bagian komputer-komputer. Tapi saya melihat Bapak Ibu guru yang ada di ruang Zoom ini banyak juga yang sudah senior-senior, tidak hanya anak muda. Jadi insya Allah Bapak Ibu nanti saya akan pandu pelan-pelan ya Bapak dan Ibu. Semoga nanti hasilnya juga baik dan kita semua bisa membuat media pembelajaran yang inovatif sesuai dengan generasi milenial saat ini ya Bapak dan Ibu. Baiklah, apakah semuanya sudah mengaktifkan kamera Bapak Ibu? Nampaknya masih banyak juga ya yang malu-malu ya menampakkan kamera. Banyak yang belum, ya. Iya. Jadi saya berharap hari ini kita full praktek Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada aktivitas lain mungkin bisa dilanjutkan nanti. Jadi mari bersama kita melihat layar. Nanti kalau misalnya tidak mengikuti dari awal, kemudian bisa jadi nanti jadi salah-salah. Duh, ini tadi kemana ya arahnya? Nah, karena hari ini kita bagaimana ikut pelatihan bersertifikat nasional dari Kemdikbud gratis itu seperti apa daftarnya. Dan kemudian nanti kita lanjutkan materi editing. Nah, ini materinya lumayan agak berat, tapi mudah kok Bapak Ibu. Jadi kalau fokus insya Allah mudah ya. Baik, saya langsung saja. Saya izin share screen ya Ibu Dian, Ibu Riani. Silakan. Sudah terlihat Ibu Dian, Ibu Riani? Sudah, Ibu. Sudah terlihat. Oke. Sudah oke. Sudah? Baik. Nah, ini ya Ibu ya, bismillah. Kita Sudah. sama-sama mulai hari ini dengan materi awal rahasia ikut pelatihan bersertifikat nasional dari Kemdikbud dan ini gratis ya Bapak dan Ibu. Hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2020 bersama saya Dewi Hidayati, sahabat Rumah Belajar Kepri tahun 2020. Baiklah, nah ini Bapak Ibu, jadi saya nih guru BK, jadi kalau mau mulai sesuatu saya sering menyelipkan kalimat-kalimat seperti ini ya. Jadi kalimat ini saya ambil dari dosen saya, beliau mengambil dari ayat Al-Quran juga ya, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu, bukan orang-orang berijazah. Nah ini benar-benar saya resapi, kemudian saya praktekkan, dan memang hasilnya sangat baik sekali. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini, kita mengutamakan ilmunya dulu. Jadi sertifikat itu atau ijazah itu belakangan ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita sudah berilmu, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Nanti imbasnya hidup kita akan menjadi lebih sejahtera, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Insya Allah, jadi kita benar-benar niatkan untuk menimba ilmu bersama hari ini, dan dengan begitu insya Allah pula nanti akan Allah mudahkan. Amin amin ya robbal alamin ya Bapak dan Ibu. Baiklah, selanjutnya. Nah ini dia Bapak Ibu, satu fitur yang ada di aplikasi Rumah Belajar, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, pelatihan yang untuk para guru itu ada di fitur ini. Kalau yang lain-lain itu siswa-siswi yang akan belajar di sana. Tapi kalau di fitur ini, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini adalah bagiannya kita sebagai guru yang akan belajar di sana. Jadi Rumah Belajar ini tempat belajarnya guru, tempat belajarnya siswa, dan
masyarakat pun bisa ikut mendaftar di sini di pelatihan gratis ini. Nah, jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan ini mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat diambil guru secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kita melakukan pertemuan, bahkan sebelum pandemi ini pun ini sudah ada, jadi dilakukan secara online. Jadi seorang guru dapat mengambil pelatihan yang terdiri dari rangkaian diklat dan semua itu sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Jadi nanti kita akan daftar, kemudian setelah itu ada rentetannya sampai nanti ya Bapak Ibu kita akan bedah ke dalam apa saja isi-isi akun dari kita yang sudah kita buat hari ini ya. Nah Bapak Ibu hari ini saya akan mempraktekkan cara mendaftarnya melalui aplikasi yang sudah kita install. Dan kalau Bapak dan Ibu handphonenya berat atau handphonenya bukan handphone Android, bisa juga langsung di laptop. Kalau di laptop ini ya Bapak Ibu yang di bawah ini alamat linknya simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang menggunakan handphone bisa praktekkan di laptopnya, ataupun Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa praktek di handphonenya langsung ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi saya pelan-pelan aja ya Bapak Ibu ya agar semuanya bisa mengikuti. Baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom ini. Boleh balas lewat chat ya Bapak Ibu yang sudah memiliki akun di Simpatik siapa saja Bapak Ibu. Langsung balas lewat chat boleh ya Bapak Ibu sudah atau belum gitu. Yuk saya tunggu agar saya bisa tahu Bapak Ibu di sini berapa orang yang sudah punya akun di Simpatik dan berapa orang yang belum punya. Ya silakan Bapak dan Ibu boleh diketikkan di chatnya. Baik. Ya, jadi ternyata banyak yang belum ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Ayah Hernita dari MTS Karimun sudah ya, alhamdulillah ya Ibu. Kemudian, nah ternyata masih banyak ya yang belum ya. Bapak Dadang sudah ya, alhamdulillah. Bu Leni sudah, Pak Mariono sudah, alhamdulillah ya. Nah, baik untuk Bapak yang sudah mendaftar, terima kasih. Bu Eva Rina sudah Bu, karena kemarin pernah ikut penbatik. Ya baik Ibu, alhamdulillah sudah. Dari pengurus koperasi Bina Mandiri SMK 1 Singkep sudah. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah, izinkan saya kembali men-share bagaimana cara mendaftar di akun Simpatik untuk teman-teman kita yang belum mendaftar ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ya Bu Syafia, baik Bu, kita akan daftar ya hari ini ya Ibu. Nah, Bapak Ibu, nama akunnya itu Simpatik ya, Simpatik kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Berbasis TIK. Jadi dia sistem informasi, tempat untuk kita ikut pelatihan berbasis TIK gitu ya Bapak Ibu, bahasa yang mudah dipahaminya ya. Nah, bagaimana cara mendaftar pelatihan ini? Ada beberapa tahap yang akan kita lalui hari ini, yaitu yang pertama kita akan registrasi akun dulu. Jadi Bapak Ibu mohon disiapkan ya NIK-nya, nomor induk kependidikan, karena nanti akan membutuhkan itu. Nah, registrasi akun, nanti setelah registrasi akun kita akan login. Jadi kita sudah dapat akun kita, kemudian kita akan login ke dalam aplikasi Simpatik itu. Selanjutnya daftar ke pelatihan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal pilih pelatihan mana yang sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Nanti saya akan demokan cara bagaimana mendaftar di berbagai pelatihan yang ada. Kemudian yang terakhir tunggu konfirmasi. Jadi saat kita sudah klik daftar,
Nanti kita tidak bisa langsung masuk ya Bapak Ibu, tapi kita tunggu konfirmasi dari panitia. Nanti panitia akan lihat kita bisa ikut pelatihan itu atau tidaknya. Nah, ini masih teorinya ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita langsung saja menuju prakteknya. Bapak Ibu mohon menyiapkan langsung nih aplikasinya atau laptopnya agar kita sama-sama langsung melihat seperti apa sih cara daftarnya. Baik, sebentar ya. Bu Riani, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Bapak Ibu, silakan langsung buka ya aplikasi rumah belajarnya. Dan ini tampilan aplikasi awal rumah belajar. Jadi kalau untuk simpatik tadi adanya di fitur pengembangan dan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini buka, kemudian akan tampil isinya seperti ini ya, Bapak Ibu simpatiknya. Nah, ini fitur PKB-nya isinya adalah simpatik. Dan kemudian Bapak Ibu tadi klik daftar. Di ujung tadi klik daftar, kemudian ada pilihannya. Kalau Bapak Ibu guru nanti klik guru, tapi kalau Bapak Ibu non guru nanti kliknya non guru. Non guru ini siapa saja? Misalnya tenaga kependidikan atau Bapak Ibu masyarakat. Nah, ini di non guru. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas dan disebut guru, maka pilih sebagai guru ya Bapak Ibu. Hari ini kita coba sebagai guru. Nah, seperti ini daftarnya. Nah, Bapak Ibu dibutuhkan email ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu yang aktif. Silakan. Nah, saya ketikkan ini email teman saya ya, Bapak Ibu kita tolong kalian Wak. Baik, kemudian masukkan. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu username tersedia. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftar nanti diberikan tanda di sini bahwa username tidak tersedia. Nah, ini dia informasi pribadi, nama lengkap Bapak Ibu. Boleh dengan gelar ataupun tanpa gelar ya Bapak Ibu, tapi kalau saya pakai gelar karena nanti ini akan ada di sertifikat kita Ibu, nanti. maaf bisa ulang lagi. Baik, dari mana Bu? Dari Karimun. Dari Memang jaringan Karimun. agak. Oh gitu, baik. Ibu ingin diulang dari mana? Kita dari buka akun ya Ibu ya. Ibu sudah buka Siap. akun? Sudah. Sudah ya, sudah buka akun. Nah, saya mundur ya sedikit. Sudah buka akun, langsung klik daftar Ibu yang di ujung sini nih, ujung atas kanan. Sudah Ibu? Sudah masuk ke guru? Baru kemudian, nah ini dia, Tunggu, Bu. masukkan. Bahan Ibu. Iya. Baik, gimana Bu? Gimana? Dari mana Bu? Baik, saya terlalu cepat ya. Baik, saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama masuk ke akun SIM PKB-nya, lalu Bapak Ibu klik daftar nih di ujung kanan atas. Daftar, nanti kemudian muncul seperti ini. Nah, ini ada dua pilihan, guru dengan non-guru. Nah, Bapak Ibu yang guru klik tombol hijau guru, yang non-guru klik tombol non-guru ya. Nah, setelah diklik nih seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Ada form yang harus kita isi. Nah, ini membutuhkan email. Nanti begini saja Bapak Ibu yang ketinggalan tadi, nanti saya akan share videonya ya, biar Bapak Ibu bisa ikutin sendiri dengan melihat videonya. Baik, saya izin lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, masukkan email Bapak Ibu yang aktif. Nah, ini saya mendaftarkan teman saya kemarin.
Nanti saat email kita aktif akan muncul keterangan username tersedia. Kemudian masukkan kata sandi yang mudah Bapak Ibu ingat. Kemudian masukkan kembali kata sandinya. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, jangan sampai salah informasi pribadi kita, nama lengkap dari Bapak dan Ibu, lalu kemudian nomor NIK Bapak Ibu semuanya masing-masing. Nah, selanjutnya jenis kelamin ya Bapak Ibu. Lalu kemudian tanggal lahir dari Bapak Ibu semuanya. Ini untuk mendeteksi usia kita ya Bapak Ibu. Tahun, bulan, dan tanggalnya. Nah, selanjutnya NPWP, jika Bapak Ibu punya NPWP silahkan isi, kalau tidak saya buat 0 saja. Nah, ini nomor telepon pun saya buat nomor telepon Bapak Ibu, nomor telepon sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian asal kita dari mana? Kepulauan Riau. Nah, ini teman saya dari Batam Bapak Ibu. Nah, ini alamat, ini karena saya mau cepat ya, saya buat Batam saja, Bapak Ibu boleh isi alamat lengkap Bapak Ibu. Nah, ini informasi pegawai, teman saya belum PNS sehingga saya buat 0. Kemudian NUPTK, Bapak Ibu yang sudah punya NPTK langsung dituliskan di sana. Dan begitu juga yang punya NIP bisa langsung dituliskan di kolom NIP. Kemudian tipe guru. Nama sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Kalau untuk golongan itu untuk Bapak Ibu yang PNS ya, kalau yang non PNS bisa membuat non golongan. Kemudian jenjang sekolah Bapak Ibu mengajar di mana, lokasi provinsi sekolahnya, kemudian kabupatennya, dan alamat sekolah. Nomor telepon sekolah ya Bapak Ibu, ini diisikan, kalau bisa saya di sini isikan kembali nomor teman saya itu, karena saya kemarin waktu mendaftarkan agak sedikit terburu-buru ya, nanti bisa diedit lagi. Nah, kemudian klik submit ya Bapak Ibu. Nah, sudah seperti ini, submit, sudah ada tombol keluar ujungnya, artinya kita sedang di dalam nih Bapak Ibu, sudah ada buletan profil kita yang tidak ada foto. Nah, ini sudah milik kita nih. Nah, profil saya sudah kelihatan ya, sudah jadi nih profil dari teman saya Ibu Halimah. Nah, ini dia sudah jadi akun kita di Simpatik. Artinya Bapak Ibu sudah punya akun sendiri nih di Simpatik. Nah, ini dia menu-menu yang ada di Simpatik. Nanti ini tombol garis 3 di ujung kanan atas. Nah, ini dia pelatihan-pelatihan yang tersedia. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke bedah ya. Tadi kita sudah daftar. Sekarang kita akan bedah isinya apa saja ya kalau kita sudah mendaftar. Baik, sebentar. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Untuk terkait pendaftarannya? Baik, lanjut ya. Nanti kalau misalnya agak bingung atau bagaimana bisa melihat
video yang akan kami share nanti ya. Baik, nah ini kita akan bedah apa saja isi dari akun Simpatik. Bisa jadi Bapak Ibu sudah download, tapi aduh nih mau diapain ya akun Simpatiknya ya, bingung. Nah yuk kita sama-sama lihat isinya seperti apa. Nah ini masuk kembali ke akun Rumah Belajar ya Bapak dan Ibu. Nah, kali ini saya tidak pakai akun teman saya ya, tapi saya pakai akun saya sendiri. Bapak Ibu langsung klik fitur pengembangan dan keprofesian berkelanjutan. Kemudian seperti ini. Nah, di sini tadi kita kan daftar nih karena kita belum punya. Dan sekarang kita sudah punya, berarti kita klik masuk. Nah, silakan Bapak Ibu klik masuk. Nah, kemudian diminta email yang kita daftarkan tadi ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya pakai email saya sendiri, email pribadi saya. Kemudian kata sandi. Nah, kemudian masuk ya Bapak Ibu ya, masuk di sini. Yang biru kita klik. Nah, ini saya sekarang sudah berada di akun Simpatik milik saya sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah masuk di akun Simpatik milik Bapak Ibu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, ada 263.746 orang yang ikut pelatihan di akun ini, di Simpatik ini. Nah, dan tersedia 2.248 pelatihan. Dan yang menyelenggarakan ada 31 penyelenggara. Nah, ini sudah dimanfaatkan oleh orang seluruh Indonesia ya, banyak sekali yang sudah ikut pelatihan di Simpatik ini. Nah, baik selanjutnya, itu di bawah ada juga tadi yang sudah saya paparkan cara-cara pendaftarannya, sudah tersedia di sini. Registrasi akun kita sudah, sekarang kita sudah login. Nah, selanjutnya tinggal daftar pelatihan dan tunggu konfirmasi. Nah, baik Bapak Ibu, kita scroll ke atas. Scroll ke atas. Kemudian ada tanda garis 3 di ujung kanan atas ya Bapak Ibu. Itu diklik, muncul ini menu-menu ini. Nah, beranda itu yang tadi. Nah, kita klik yang bagian pelatihan. Kemudian kita tengok yuk apa nih, temukan pelatihan. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini, kemudian nanti akan muncul seperti ini, temukan pelatihan di provinsi Anda. Nah, ini di DKI Jakarta sedang ada pelatihan. Nah, kita coba lihat apakah saat ini di Kepulauan Riau ada pelatihan atau tidak. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian klik cari. Nah, ternyata saat ini di Kepulauan Riau belum ada nih pelatihan. Nah, kita tidak apa-apa ambil di provinsi lain. Saya tertarik diambil yang di DKI Jakarta. Nah, seperti ini. Oh, ternyata sedang ada pelatihan klinik TIK Rumah Belajar menjadi kontributor di Blok Pena. Nah, ini Blok Pena ini Bapak Ibu seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dian kemarin bahwa di Blok Pena ini kita bisa mengupload atau menampilkan hasil karya tulisan Bapak dan Ibu. Nah, ini sedang ada pelatihan nih bagaimana kita menjadi kontributor di Blok Pena itu. Nah, ini jadi kita sudah diwadahi ya Bapak Ibu, sudah dikasih tempat, kemudian dilatih lagi oleh rumah belajar ini. Nah, baik. Ini dia selanjutnya. Kita mau lihat nih selengkapnya ngapain ya. Nah, diklik selengkapnya, kita masuk ke pelatihan tersebut. Kita lihat dulu, wah ternyata sudah ada 66 peserta yang terdaftar di pelatihan ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat tanggalnya, akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober, berarti akan dilaksanakan besok. Nah, kemudian kita lihat lagi nih ke bawahnya. Ada deskripsi pelatihannya. Tujuan-tujuan pelatihannya juga terlihat di sini, memahami penulisan di blog. Nah, saya ingin daftar nih, Bapak Ibu, kalau misalnya ingin daftar, klik daftar, akan muncul seperti ini, persyaratan untuk kita mendaftar. Jadi terlihat di situ bahwa
peserta dibuka untuk umum, baik guru, tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa, atau siapa saja. Nah, Bapak Ibu yang bukan guru pun bisa ikut berarti di pelatihan ini. Jadi, deskripsinya sudah terlihat. Peserta yang mendapat sertifikat adalah peserta yang mendaftar melalui Simpatik. Nah, Simpatik inilah tadi akunnya yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi, Bapak Ibu kan sudah punya, berarti akan dapat sertifikat karena punya akunnya, serta mengisi daftar absen dan form evaluasi. Nah, ingat Bapak Ibu, form evaluasi. Di form evaluasi ini bisa jadi adalah tanggapan kita terkait pelaksanaan pelatihan, atau form evaluasi ini berupa kuis atau tugas-tugas tertentu, sehingga ikuti pelatihannya dengan baik dan benar-benar harus kita pahami gitu. Kalau perlu ketika lagi Zoom seperti ini, Bapak Ibu pegang pena sama kertas, mencatat poin-poin penting dari pelatihan itu. Jadi ketika diminta untuk mengisi form evaluasi, kita sudah bisa gitu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu setelah itu checklist, saya bersedia di kotak kecil itu ya, saya bersedia mengikuti pelatihan ini. Sebentar, saya coba checklist dulu. Nah, setelah Bapak Ibu nanti sudah berhasil menceklis saya bersedia ini, klik daftar. Warna biru ya Bapak Ibu ya. Nanti materi, nanti saja unduh materi nanti kalau kita sudah masuk kelasnya. Nah, ini pelatihan ini yang 1 hari ya, karena terbuka untuk umum, kita tidak perlu menunggu konfirmasi lagi dari panitia. Langsung nih saya diterima sebagai peserta untuk pelatihan besok. Nah, Bapak Ibu tinggal mengikuti saja pelatihannya. Nah, baik, selanjutnya ya, menu selanjutnya pelatihan terbaru. Pelatihan terbaru ini Bapak Ibu. Nah, ini nih pelatihan yang baru-baru ini, baru diadakan atau yang akan diadakan nih. Tanggal pelaksanaannya, waktu pendaftaran nih perlu Ibu Bapak lihat ya. Ketika melihat pelatihan masih bisa nggak ya daftar nih. Pelatihan ini masih bisa nih di Kabupaten Purworejo, masih bisa kita mendaftar kalau Bapak Ibu mau mendaftar pelatihan di sini. Nah, baik, selanjutnya ke bawah-bawah juga masih banyak ya Bapak Ibu ya. Saya langsung saja nih kembali. Nah, ini dia nih pelatihan saya. Tadi kan Bapak Ibu sudah mendaftar nih, misalnya yang kontributor di blok pena. Nah, ini akan masuk ke menu pelatihan saya ini. Tadi saya sudah mendaftar, sudah diterima. Di menu pelatihan saya akan muncul pelatihan yang akan atau yang sedang atau yang sudah saya ikuti akan muncul di sini. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu klinik TIK Rumah Belajar. Nah, ini adalah pelatihan yang sedang atau yang akan saya ikuti. Nah, kemudian yang saya ikuti lainnya pembatik level 4. Nah, kemudian ini masih menunggu konfirmasi karena harus mengirimkan tugas terlebih dahulu ya. Kemudian ini kuliah umum kemarin sudah. Nah, ini terekam semua nih Bapak Ibu. Pelatihan-pelatihan yang kita ikuti di akun ini akan terekam semua. Ini pelatihan yang sudah saya ikuti. Nah, kemudian kita akan coba lihat ya Bapak Ibu nanti sebentar. Kembali ke menunya apalagi. Nah, rekomendasi pelatihan. Rekomendasi pelatihan ini kita direkomendasikan oleh Rumah Belajar untuk ikut. Nah, saat ini saya belum ada direkomendasikan sehingga saya mendaftar secara pribadi dengan pelatihan-pelatihan yang tersedia di beranda tadi. Nah, selanjutnya ini nih Bapak Ibu yang tak kalah pentingnya setelah kita menimba ilmu ya, sertifikat saya. Jadi semua sertifikat yang sudah kita ikuti pelatihannya ada di sini nih. Jadi kita sudah ikut pelatihan, sertifikatnya tinggal kita unduh di sini. Nah, ini sertifikat yang sudah saya peroleh dari akun Simpatik ini ya Bapak Ibu, sudah ada 5 dari bulan April lalu. Nah, semoga nanti Bapak Ibu menyusul ya. Dan ini sertifikat yang kalau lama ini ya 13 April sampai 24 April ini 32 JP semua.
Karena memang tugasnya banyak, kuisnya banyak, tapi Bapak Ibu jangan mundur ya, walaupun tugas dan kuisnya banyak, itu untuk melatih kita untuk paham dengan materi. Jadi tugas tidak perlu dijadikan beban, kerjakan saja. Toh kan ada modul-modulnya untuk kita jadikan panduan, insya Allah bisa kok. Jadi tidak ada yang sulit, yang penting kita mau saja, insya Allah bisa. Nah, ini akun saya. Bapak Ibu nanti bisa ubah profil Bapak Ibu, bisa ganti email. Nah, verifikasi email. Nanti Bapak Ibu klik juga nih verifikasi email agar diverifikasi ya. Ini saya tidak tampilkan di sini. Nanti Bapak Ibu buka setelah tadi daftar, buka akun emailnya, kemudian verifikasi jangan lupa. Nah, ini akun sekolah saya Bapak Ibu di Rejai, Kabupaten Lingga. Nah, ya. Baik, saya percepat ya. Nah, ini dia Bapak Ibu nih, saya mau kasih informasi pembatik. Nah, ini adalah pelatihan yang sedang saya, Bu Riani, Bu Dian, kemudian ada Bapak Eben, kemudian ada juga, mohon maaf, Ibu Eben, kemudian Bapak Safarun Syah dari Singkep juga ikut. Nah, kami itu daftar ini, pembatik. Nanti saya akan jelaskan, Bapak Ibu nanti bisa ikut tahun depan pembatik ini. Pembatik itu apa ya? Jadi kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK. Jadi program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru. Jadi agar kita punya keterampilan dalam menggunakan TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, Bapak itu bisa lihat ya di tampilannya manfaat mengikuti pembatik. Jadi kita bisa punya kemampuan TIK, dapat sertifikat, dan terakhir ini berkesempatan mengikuti Duta Rumah Belajar. Ini Bapak Ibu tahapan-tahapan yang akan dilalui. Ini level 1. Sebentar saya balik ke atas dulu. Level 1 masih literasi, kita masih baca modul, Bapak Ibu masih baca modul, masih ikut kuis. Nah, level 2-nya ini kita dibimbing untuk mengimplementasikan, kita diminta untuk membuat video sederhana. Seperti Bapak Ibu saat ini nih, diminta untuk membuat video, tapi dipandu dengan modul-modul yang tersedia. Kemudian level 3, ini sudah, sebentar, level 3, kreasi. Jadi nanti kalau level 3 ini sudah membuat media pembelajaran sesuai dengan bidang kita sendiri. Nah, jadi yang Bapak Ibu buat saat ini itu bagian dari level 3. Jika Bapak Ibu langsung memuat materi pembelajaran, kemudian Bapak Ibu sudah berbicara di depan kamera, itu sebenarnya adalah modul di pelatihan 3 kami, di modul 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat beruntung nih Bapak Ibu tidak perlu melewati level 1, 2, 3 atau 9 modul sebelumnya, tapi langsung 10. Jadi mohon untuk diikuti dengan baik dan kami akan membimbing secara perlahan-lahan ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang nih BIMTEK tatap muka level 4, berbagi. Nah, ini kami sekarang sedang di level 4 ini Bapak Ibu, berbagi tugasnya. Apa contohnya? Seperti kegiatan saat ini memang sudah harus kami lakukan. Jadi ibarat orang ya Bapak Ibu sudah diberi nih dari level 1, 2, 3 kami sudah dicekoki dengan teori dan praktek. Jadi saatnya sekarang yang ada pada diri kami harus dikeluarkan lagi nih kepada Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan kami, yang ada di kabupaten kami, provinsi kami. Nah, ini bagian dari itu. Nanti kalau Bapak Ibu ikut akan melakukan hal yang sama pula tahun depan ya. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat nih ilustrasi pembatik seperti anak tangga ya, 1, 2, 3, 4. Mohon maaf, Bu Dewi. Ya. Bu Dewi, mohon maaf mengingatkan durasinya sudah lewat ya Bu Dewi ya. Oh, baik. Ya, sebentar lagi Bu, ini sedikit lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu, seperti anak tangga seperti ini nanti Bapak Ibu endingnya menjadi duta rumah belajar. Nah, seperti itu ya. Dah, baik. Bapak Ibu, itu saja hari ini sudah masuk ke dalamnya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri kalau sudah memahami modul-modulnya, dan saya nanti akan berikan juga video-video tutorialnya agar Bapak Ibu nanti di rumah bisa melihat kembali ya
bagaimana cara pendaftaran, kemudian mengikuti pelatihan, dan masuk kelasnya seperti apa. Baiklah, silakan Ibu Riani. Oke, terima kasih Bu Dewi. Wah, seru banget ya mendaftarkan diri ke akun Simpatiknya. Saking serunya kita kadang lupa memang sama waktu. Oke, Ya, mohon maaf ya, ada Ibu. beberapa pertanyaan Bu Dewi. Nggak apa-apa. Ya, It's okay. Berarti nanti semoga peserta tetap semangat untuk mendaftar dan ngikutin sesi selanjutnya. Tadi ada beberapa sesi, Ibu. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Cuma karena saya tadi itu beberapa kali terlempar, saya sempat mencatat, tapi saya masih ingat-ingat lupa. Ada pertanyaan dari Bu Yusniwati, Bu, dari SMA 2 Bangko Pusaka Riau, Rokan Hilir Riau. Jadi, kalau saya tidak salah, pertanyaannya itu seperti ini, Bu. Bu Yusni ini, ada nggak Bu Yusninya ya? Bu Yusni ini tuh tenaga kependidikan, tapi dia berijazah pendidik, Bu. Nah, dia pengen ikut itu bisa nggak ya? Atau bagaimana lebih tepatnya isi chatnya? Saya sudah kehilangan isi chat ini karena saya terlempar. Atau ada Bu Yusni sendiri, mungkin saya beri kesempatan satu pertanyaan dari Bu Yusni yang perlu kita jawab untuk bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya, kayak gitu, Ibu. ya baik. Ya, Ada saya nggak sudah Bu melihat Yusni chatnya ya? ini, Bu Riani. Oh, udah. Oke, sip. Oke, sip. Berarti silakan Ibu dijawab, Ibu. Iya, jadi benarnya Bu Yusniwati ini S1-nya pendidik, tapi di sekolah Pendidikan. ya pendidikan, tapi di sekolah bekerja sebagai tenaga kependidikan di staf perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, di pelatihan ini nanti akan terdeteksi ya kalau Bapak Ibu tenaga kependidikan mendaftarnya. Dan pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti adalah sebagai tenaga kependidikan. Nah, kalau Bapak Ibu daftar sebagai guru, maka pelatihan-pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti adalah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh guru. Nah, sekarang saya balik bertanya kepada Yusniwati, Ibu membutuhkan kompetensi sebagai guru atau kompetensi sebagai tenaga kependidikan? Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan kompetensinya sebagai tenaga kependidikan, maka daftarlah sebagai non-guru. Nah, sebaliknya, kalau Ibu ingin kompetensi guru, daftarnya sebagai guru. Jadi walaupun Ibu bilang di data Dapodik sebagai tenaga kependidikan. Jadi sepertinya ini tidak terlink ya, Bapak Ibu, tidak terlink ke data Dapodik. Ini sistemnya terpisah. Ini akan berpengaruh terhadap pelatihan yang bisa atau tidak kita ikuti nantinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, itu jawaban saya Ibu Riani. Jadi tergantung kebutuhan dari Ibu Yusniwati sendiri. Yusni, semoga terjawab. Untuk beberapa chat atau pertanyaan yang masuk, kita skip dulu ya Bapak Ibu, ditampung, nanti kita lanjutkan di WA group